liman taqwa'uhu yazid. Tidaklah Idul Fitri itu memakai pakaian yang baru. Walakinnal 'id liman taqwa'uhu yazid. Tetapi Idul Fitri itu adalah takwa yang bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillahi haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasanah. Apa itu takwa? Yaitu takut kepada Allah dimanapun berada, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, kita tetap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah momentum bagi kita untuk saling memaafkan. Hari ini tiada lagi rasa dendam di hati kita, tiada lagi hasad, tiada lagi hasad dan dengki di hati kita, apatah lagi kepada kedua orang tua kita. Sungguh tiada kasih sayang yang lebih tulus daripada kasih sayang orang tua kita. Seorang ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari, melahirkan kita dengan taruhan nyawa, bersimbah darah dia, kemudian dia sapi, dia susui kita selama 2 tahun lamanya, tak lena tidur ibu kita gara-gara tangisan kita di malam hari. Kemudian tiada pengorbanan yang paling luar biasa daripada pengorbanan seorang ayah. Seorang ayah rela banting tulang pagi dan petang mencari makan untuk kita, hujan kehujanan, panas kepanasan, asalkan anak-anaknya bisa menjadi anak-anak yang bersekolah, bisa menjadi anak-anak yang berpendidikan. Makanya Allah sampaikan, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada kalian wahai manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Ridallahu fi ridha walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Ridha Allah terletak kepada ridha kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak kepada murkanya kedua orang tua. Ketika orang tua kita masih hidup, maka peluang surga masih terbuka lebar di hadapan mata kita. Sepulangnya nanti salat Idul Fitri ini, salami tangan ibu kita, peluk erat ayah kita. Tetapi apalah daya ketika orang tua kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah terputus bakti kita kepada orang tua? Tidak. Kita belum berpisah dengan kedua orang tua kita. Ketahuilah wahai yang hadirin sedang jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perpisahan yang sesungguhnya itu adalah ketika pengadilan Allah memutuskan satu di antara kita masuk neraka dan satu yang lainnya masuk ke dalam surga. Itulah perpisahan yang sesungguhnya. Maka ketika kita masih hidup, kalau orang tua kita telah meninggal, masih ada yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua kita. Idza matal insan in qata amaluhu illa min salasin. Kalau mati manusia itu terputus amal ibadah kepada 3, dan salah satu di antaranya adalah waladun saleh yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka salah satu upaya dan tekad kita sebagai anak agar kita termasuk anak-anak yang berbakti adalah menjadi anak yang saleh dan salehah yang mendoakan kedua orang tua kita. Hadirin sedang jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan penuh kita menunaikan ibadah puasa, tentunya selama menahan lapar dan dahaga, selama qiyamul lail di bulan Ramadan, tak ingin kita menyia-nyiakan ibadah ini. Tentu kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah. Karena hanya hamba-hamba Allah yang istiqamah lah yang nanti akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai di akhirat kelak. Apa itu istiqamah? Istiqamah yaitu teguh pendirian. Tidak belok ke kiri, tidak belok ke kanan, tidak zigzag jalannya. Yakin dan teguh dia bahwasanya perintah agama itu harus tetap dia tunaikan, harus tetap dia laksanakan dengan sepenuh hatinya. Selama bulan Ramadan hadirin, kita terbiasa bangun sahur, menandakan, membuktikan bahwa ketika Ramadan telah berlalu, kita mampu untuk bangun subuh
menunaikan ibadah salat subuh. Selama bulan Ramadan hadirin, kita terbiasa menahan lapar, menahan dahaga di siang hari, menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Maka tentunya ketika Ramadan telah berlalu, kita tahu mana yang hak kita dan mana yang hak orang lain, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Selama Ramadan hadirin, kita terbiasa qiyam Ramadan, melaksanakan salat sunnah tarawih dan witir, melaksanakan tadarus Al-Quran. Tentunya ketika Ramadan telah berlalu, kita juga nanti akan istiqomah, terbiasa membaca Al-Quran, terbiasa melaksanakan ibadah di malam harinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka. Apa kata malaikat? Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak ketika menghadapi kematian, dia akan didatangi oleh malaikat. Kemudian malaikat akan menghampirinya. Apa kata malaikat? Jangan khawatir dengan perkara dunia, jangan khawatir dengan harta, jangan khawatir dengan dunia yang kau tinggalkan. Sesungguhnya Allah akan mengganti semuanya itu. Sesungguhnya Allah akan memberikan surga yang lebih baik kepada dirimu. Maka dari itu hadirin, bagaimana kiat dan cara yang kita lakukan agar kita tetap istiqomah menunaikan ataupun mengaplikasikan nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kiatnya adalah memperbanyak doa. Karena hanya dengan doa inilah hati orang-orang muslim itu akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah senjata terkuat bagi orang-orang Islam. Apa doa yang akan kita panjatkan kepada Allah? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah keimanan kami, tetapkanlah hati kami, agar kami selalu beribadah, agar kami selalu taat kepada Engkau ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri kami petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi karunia. Itulah langkah dan kiat pertama yang harus kita lakukan, yang akan menjadi kekal dan dicatat oleh para malaikat yang mendapatkan jalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma la yaqulu lahu wa la yanfa'u wa la yadurru. Segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas karena Allah pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Wa ma kana Allahu yabqa. Segala sesuatu yang didasari ikhlas karena Allah pasti akan kekal. Kemudian kiat yang ketiga yaitu beramal yang penting tak perlu banyak, yang penting beramal itu selalu dan berkesinambungan. Suatu hari Aisyah bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, apa itu istiqamah? Apa itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasul menjawab, ahabbul a'mali ila Allah taala adawamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, amalan yang selalu terus-menerus, walaupun amalan itu sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Seorang pemuda pernah bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, berilah aku nasihat, yang mana dengan nasihat ini aku tidak membutuhkan nasihat yang lain. Lalu Rasulullah SAW sampaikan, amantu billah summa istaqim. Berimanlah kamu kepada Allah dan istiqomahlah. Suatu ketika hadirin,
sudah sepuh, yang sudah tua renta, namanya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Yang mana Abdullah bin Abi Umi Maktum ini adalah seorang yang tua renta, yang buta, yang tidak bisa melihat. Pernah dia mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini seorang yang tua renta, seorang yang buta ya Rasulullah. Tak ada yang menuntunku untuk jamaah, untuk melaksanakan salat jamaah ke masjid. Maka ada keringanan untukku ya Rasulullah. Bolehkah aku meninggalkan salat berjamaah di masjid?" Apa kata Rasulullah? "Apakah engkau mendengar suara azan?" "Ya, saya mendengarkan suara azan." "Maka datangilah suara azan tersebut. Datanglah salat berjamaah walaupun dalam keadaan merangkak." Maka dari itu hadirin, Abdullah bin Abi Umi Maktum tetap pada pendiriannya, tak pernah ia tinggalkan salat berjamaah. Bahkan di suatu subuh dia terjatuh dan berdarah keningnya. Kemudian ia tetap menunaikan ibadah salat berjamaah di masjid. Sampai pada suatu hari ada seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya yang setiap pagi mengantarkan Abdullah bin Abi Umi Maktum untuk menunaikan salat berjamaah ke masjid. Ketika ditelusuri ditanya oleh baginda Nabi, "Siapa yang mengantarkanmu ke masjid?" Abdullah bin Abi Umi Maktum tak tahu siapa yang mengantarkannya. Ternyata hadirin, yang mengantarkan Abdullah bin Abi Umi Maktum ini menuntunnya setiap subuh berjalan kaki ke masjid adalah iblis laknatullah. Kenapa iblis laknatullah mau mengantarkan Abdullah bin Abi Umi Maktum untuk salat berjamaah ke masjid? Karena ketika dia tersandung, terjatuh, hendak menunaikan salat berjamaah ke masjid, berdarah keningnya. Ketika itu iblis mendengar seluruh malaikat mendoakannya agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakutan inilah iblis mengantarkan Abdullah bin Abi Umi Maktum setiap pagi menunaikan salat berjamaah ke masjid. Begitulah ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sedang jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan penuh lamanya kita telah dididik di bulan Ramadan. 1 bulan penuh kita telah ditempa, telah diasah. Maka sejatinya hari ini adalah hari kemenangan kita. Menang kita daripada hawa nafsu yang telah kita lawan. Suatu ketika para sahabat pulang dari perang Khandaq, para sahabat sangat bahagia memenangkan perang tersebut. Kemudian Nabi menyampaikan, sesungguhnya peperangan yang sebetul-betul peperangan itu belum terjadi. Karena peperangan sesungguhnya itu sebetulnya akan kalian hadapi. Sontak para sahabat terkejut, "Ya Rasulullah, peperangan seperti apa lagi yang akan kami tempuh? Peperangan seperti apa lagi yang akan kami alami ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Yaitu peperangan melawan hawa nafsu kalian." Maka dari itu hadirin sedang jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul sanak saudara kita yang jauh pulang ke kampung halamannya. Yang dari rantau pulang ke kampung halamannya untuk apa? Untuk menjenguk sanak saudara familinya. Untuk berziarah ke kuburan orang tuanya. Untuk menjenguk ayah dan ibunya di kampung. Maka tak ada yang kita harapkan selain daripada ampunan Allah dan kemaafan daripada sesama kita. Maka di hari nan fitri, di hari nan suci ini, tentunya kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul bertakwa, yang mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar,
يا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين يا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله